Jateng Radio dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Bayu Jateng Bicara hari ini hadir kembali nih Kang Mas dan Bayu. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Ibu DRA Ratna Dewi Dewajati MT selaku Kepala Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Naketrans Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Dia, selamat siang Kang Mas dan Mbak Yu di Jawa Tengah. Salam sehat dan bahagia. Siap. Dan kali ini kita akan menjawab keresahan masyarakat yang banyak beredar, bahkan dari sepanjang data 2024 di Jawa Tengah ini sudah sebanyak 9.133 orang pekerja diberhentikan nih Kang Mas dan Mbak Yu. Sebanyak 6.844 di PHK dan 2.289 dirumahkan. Nah, ini data dari bulan Agustus 2024 nih Kang Mas dan Mbak Yu. Nah, mungkin juga Kang Mas dan Mbak Yu penasaran ya yang mendengarkan live radio dan juga live YouTube kita di Jateng Radio. Sebenarnya kondisi ketenaga kerjaan di Jawa Tengah ini Bu untuk saat ini seperti apa sih? Ya, baik Kang Mas dan Mbak Yu serta Mbak Dia nih. Bagaimana sih sebenarnya kondisi ketenaga kerjaan di Jawa Tengah? Kalau kita lihat dari data BPS ya, di rilis di Februari 2024 disampaikan bahwa penyerapan tenaga kerja di tahun 2024 dibanding satu tahun sebelumnya sebenarnya kita naik 450.000, sehingga kalau dilihat Jawa Tengah itu jumlah penduduk bekerja ini sebesar 20,41 juta. Nah, rinciannya 60,72% ini bekerja di sektor formal dan 39,28% ini bekerja di sektor informal. Nah, terkait dengan penyerapan tenaga kerja ini terbesar ini memang di sektor pertanian ya, 28,32%. Tetapi kalau dilihat dari pertumbuhan tertingginya ini ada di sektor akomodasi dan makan minum. Ini ada di pertumbuhan 15%. Kemudian kalau kita lihat dari status pekerjaan utama ini terinci bahwa 36,26% ini adalah buruh, karyawan, pegawai seperti saya ini masuknya ke 36,26%. Kemudian 20,6% ini berusaha sendiri. Nah, ini yang memang mereka yang mandiri berusaha ini ada di posisi 20,6%, dan sisanya ini adalah pekerja bebas ya, artinya dia membantu, kemudian mungkin di pekerja keluarga tetapi tidak yang tercatat ya, 43,14%. Nah, ini adalah kondisi bagaimana penyerapan di Jawa Tengah. Nah, kalau kita bicara sebenarnya seperti apa sih di Jawa Tengah, kalau data dari wajib lapor ketenaga kerjaan perusahaan atau disingkat dengan WLKP, teman-teman biasa ngomong WLKP di awal Agustus ini, Jawa Tengah itu punya 101.431 perusahaan. Nah, rinciannya kayak apa sih sebenarnya? Perusahaan besar itu hanya di posisi 2,4%. Atau absolutnya itu 2.439 perusahaan. Nah, untuk yang perusahaan menengah ini ada di 4,42%. Kemudian perusahaan yang tingkat kecil ini ada di 4,71%, dan perusahaan mikro ini yang gede ya, yang paling banyak itu ada di 89,45%. Nah, dari 101.431 perusahaan ini pekerjanya itu ada 1.992.290 pekerja. Nah, ini Jawa Tengah kondisinya seperti ini. Lalu kalau kita lihat seperti apa sih sebenarnya TPT atau tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah, kembali lagi BPS mencatat di Februari 2024 Jawa Tengah ini TPT-nya 4,39%, atau kalau diabsolutkan itu sekitar 940.000 orang. Nah, ini sebenarnya kita lebih rendah dari tingkat nasional yang posisinya di 4,82%. Ini artinya Jawa Tengah itu dari 100 orang angkatan kerja ada 4 orang yang menganggur. Nah, ini indikator ini bicaranya 4, kita tadi posisi 4,39 ya, artinya kita di bawahnya nasional. Sebenarnya masih
bagus ya. Iya, Cuman iya, ya kita harus segera menurunkan. betul, betul. Dan ini kan marak sekali nih Bu. Maksudnya di berita-berita itu kan banyak sekali pabrik-pabrik atau usaha-usaha yang gulung tikar sehingga membuat masyarakat di Jawa Tengah ini banyak sekali yang di PHK tentunya. Nah, kalau menurut dari Ibu sendiri nih PHK, sebenarnya kondisi PHK di Jawa Tengah itu seperti apa sih Bu? Karena bukan cuma satu ya, mungkin lebih dari satu nih usaha-usaha yang mulai tutup dan memberhentikan pekerjaannya nih Bu. Ya. Baik, betul. Memang kita sedih ya kalau kita baca di medsos terjadi PHK di perusahaan X, di perusahaan Y. Ini memang cukup menyedihkan. Nah, bicara tentang PHK atau pemutusan hubungan kerja ini, kita berarti harus tahu nih pengertiannya adalah adanya pengakhiran ya hubungan kerja karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Nah, ini kita bicarakan intinya dulu tentang PHK. Nah, dalam hal terjadi PHK maka pengusaha itu wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan juga uang penggantian hak. Nah, berdasarkan data real sebenarnya kami memang kemarin sudah dikunjungi dari DPR RI, dari Komisi 9, kemudian juga dari Kantor Staf Presiden dan juga dari teman-teman Binda terkait dengan data. Karena data yang di medsos itu bunyinya adalah 13.700. Ya, betul. Nah, ini yang sebenarnya bikin kami selalu merapatkan barisan ya, karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya kami yang juga terkait dengan teman-teman pekerja ini mencoba untuk selalu memperoleh laporan rutin tiap bulan dari 35 kabupaten kota, di mana kami mempunyai yang namanya aplikasi Sigap HI, Sistem Integrasi Pendataan Hubungan Industrial. Ini memang kami peroleh dari teman-teman kabupaten kota, dan ternyata setelah kami mencoba untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi kepada perusahaan-perusahaan itu, jumlah totalnya yang tadi disampaikan oleh Mbak Dian, jadi PHK-nya dan yang dirumahkan itu totalnya 9.133 orang. Dengan rincian untuk yang di PHK itu 6.844 orang dan yang dirumahkan itu ada 2.289 orang. Nah, ini data yang kami yakini karena apa? Bisa jadi data yang terekspos 13.700 itu adalah data kumpulan dari, mohon maaf, mungkin pendataan, ada yang mencatat, tetapi tidak mengkonfirmasi kembali kepada perusahaan yang memang melakukan PHK, tetapi bisa jadi belum ada berita acara, angka itu sudah tercatat, sudah dihitung. Nah, di kami ketika belum ada berita acara dan belum dilaporkan, kami tidak akan mencatat sebagai proses PHK yang definitif. Sehingga saya yakin itu perbedaan ada karena rencana PHK sekian. Betul, makanya betul. Dan kemarin DPR RI Komisi 9 begitu kami jelaskan, mereka menjadi seperti itu karena ada perusahaan yang kami juga hadirkan pada saat kunjungan kerja DPR RI Komisi 9, dilaporkan di medsos 8.000 pekerja di PHK. Ternyata setelah kami konfirmasi hanya 1.482 yang ter-PHK. Selebihnya itu sebenarnya direlokasi. Karena perusahaan tersebut sudah tidak berposisi di Kota Semarang, tetapi pindah ke Kabupaten Grobogan. Nah, ini yang kemudian angkanya mungkin tercatat ya, sehingga angkanya menjadi 13.700. Tapi Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia sudah kami laporkan dan semuanya sudah sepakat dengan angka tiap bulan yang kami laporkan. Baik. Dan ini juga membuat masyarakat menjadi cemas tentunya ya Bu ya, kalau mendengar berita-berita yang di luar sana kadang kurang benar tentang berapa jumlah realnya seperti itu. Nah, kalau menurut Ibu Ratna sendiri nih, sebenarnya apa sih Bu yang menyebabkan meningkatnya angka PHK di Jawa Tengah? Kan selama ini kan Ibu juga di bidang ini nih. Sebenarnya apa sih yang membuat pengangguran atau PHK ini di Jawa Tengah meningkat seperti itu, Bu? Kalau kita ngomongin tentang PHK, ini sebenarnya PHK itu kan ada 4 jenis ya. Satu, karena PHK yang sifatnya memang demi hukum. Jadi misalnya nih saya udah pensiun ya, memang PHK, namanya pemutusan hubungan kerja, meninggal, itu juga PHK. Lalu juga mungkin permohonan karena memang pekerja itu
tertolak dari Pengadilan Hubungan Industrial, maka ini juga PHK. Kemudian ada yang kedua adalah PHK karena melanggar. Nah, ini juga semua perusahaan itu sudah membuat namanya peraturan perusahaan atau juga peraturan kerja bersama, perjanjian kerja bersama, di mana semua hak kewajiban termaktub di sana, dan ketika pekerja tidak sesuai dengan peraturan perusahaan yang disepakati dan dia melanggar, maka dia bisa saja kena PHK karena PHK melanggar, atau bisa saja PHK sepihak atau PHK karena kondisi tertentu. Nah, ini kondisi tertentu itu misalnya pekerja sakit berkepanjangan. Ini pastinya karena sudah tidak bisa berkontribusi untuk perusahaan, mereka akan di PHK. Kemudian bisa juga karena perusahaan pilot atau melakukan efisiensi. Ini ada beberapa ya perusahaan merasa bahwa sekarang teknologi mulai mau dimanfaatkan, maka mereka membeli mesin-mesin. Ketika mesin itu bisa, satu mesin itu bisa mengefisiensi sampai 100 orang. Nah, ini yang terjadi memang ada beberapa yang disebabkan karena 4 hal ya PHK. Nah, kalau sekarang ini dilihat memang saya yakin orang-orang selalu menyampaikan, oh ini yang sedang terpuruk adalah tekstil dan garment atau TPT ya, sektor tekstil, produk tekstil. Memang kalau dilihat dari angka yang tadi kami sampaikan di 6.844 yang di PHK ini, memang yang pertama itu dari tekstil garment. Dari sektor TPT ini sekitar 44,18%. Oke, berarti penyumbang terbesar ya Bu ya. Penyumbang terbesar ini dari sektor TPT. Kemudian diiringi dengan manufaktur nih, industri pengolahan ini 35,78%, kemudian perdagangan itu 10,09%, kemudian di fashion dan jasa ini juga kecil sih 2,41%, dan di furniture itu 1,9%. Tapi cukup juga menyumbang adanya PHK. Nah, sebenarnya kenapa sih kok tekstil nih terutama yang agak berat ya Bu ya? Ini awalnya ini adalah di TPT, di tekstil, produk tekstil ini adalah kami mencoba untuk melakukan survei di beberapa perusahaan tekstil. Mereka menyampaikan bahwa adanya perang Rusia Ukraina ini memang berdampak sangat-sangat berdampak pada kesulitan mencari bahan baku. Dan praktis kalau ketika memesan atau barang itu datang biasa 7 hari, ini harus mundur sampai 2 kali, 14 hari. Maka pastinya lama memperoleh bahan baku dan juga biayanya tinggi. Nah, kos yang tinggi ini pastinya akan mempengaruhi ya. Ada yang namanya stagflasi. Stagflasi itu adalah situasi melemahnya ekonomi, inflasinya cukup tinggi, kemudian dalam kurun waktu yang bersamaan ini pasti akan menyebabkan kelesuan ya di perusahaan. Nah, ternyata dari adanya tadi perang tadi ternyata juga berpengaruh nih. Ketika harga bahan baku, karena beberapa ini kan import ya bahan bakunya, sehingga ada kenaikan barang mestinya, tetapi tidak dilakukan. Nah, resesi ekonomi global di negara tujuan ekspor ini juga mempengaruhi. Ketika ada perang dingin ya antara Cina dan Amerika ini, kemudian praktis produknya itu banyak yang kemudian mereka yang biasa memesan itu tidak memesan. Nah, ordernya turun ya. Nah, karena ini posisi Cina dan Amerika tidak baik-baik saja, maka produk-produk Cina ini membanjiri di Indonesia. Betul. Saya yakin karena harganya lebih murah juga, lebih gampang didapat juga gitu kan. Produksi kita ini memang bahan bakunya yang tadi harusnya 7 hari jadi 14 hari, mereka tidak bisa mengcover. Dan ada lagi ternyata ini yang juga kami kemarin agak kaget juga, karena ada kebijakan di negara sekitar Timur Tengah ya. Timur Tengah itu memberlakukan pembatasan dana transfer. Nah, ini beberapa perusahaan yang memang ekspornya ke negara-negara Timur Tengah ini menjadi kesulitan cash flow.
semuanya sudah dikirim barangnya, tetapi ternyata dana transfernya sangat terlambat, bahkan bertahun-tahun tidak segera terbayarkan. Ini kasihan juga pada perusahaan tersebut. Kemudian ada lagi, karena perusahaan ini biasanya dikelola oleh keluarga. Nah, konflik di antar keluarga ya, Bu. Keluarga ini yang juga menjadi imbas ya dari adanya PHK. Mungkin satunya ingin diteruskan, satunya tidak, akhirnya jadi rame, akhirnya malah pengelolaannya juga kurang bagus. Ini juga mempengaruhi dari terjadinya PHK. Nah, kira-kira bagaimana peran dan juga strategi yang dilakukan Naketrans dalam mempersiapkan angkatan kerja dan pekerja yang ter-PHK dalam menjawab kebutuhan industri? Karena kan mungkin fresh graduate ini juga merasa cemas kan, Bu, karena banyak perusahaan-perusahaan gulung tikar. Lantas mereka nantinya harus bagaimana nih? Nah, ini tentunya peran di Naketrans ini harus hadir di dalamnya. Monggo, silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Dian, Kang Mas, Mbak Yu, nih terkait dengan PHK. Karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini memang fokus pada tenaga kerja, maka upaya apa sih yang dilakukan di dalam mengatasi pengangguran atau adanya PHK? Maka beberapa upaya yang sudah dilakukan. Sebenarnya di Naketrans itu sudah mencoba untuk mengoptimalisasi aplikasi e-Makarya. Monggo Kang Mas, Mbak Yu silahkan dapat mengakses melalui aplikasi Android kami, sehingga di sana bisa diperoleh informasi tentang lowongan pekerjaan. Nah, silakan kami buka kesempatan bisa diambil, bahkan kalau Kang Mas, Mbak Yu pengen dolan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kami buka itu sampai jam 3:30 layanan kami. Kemudian juga yang kedua adalah penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota yang nilainya cukup kompetitif ya. Artinya memang ketika upah Jawa Tengah ini kompetitif, investor ini pasti melirik ya, melirik ke Jawa Tengah. Nah, kemarin sempat ketika teman-teman dari Jawa Barat itu banyak yang mencoba merelokasi perusahaan yang di sana ke Jawa Tengah. Sebenarnya ini kesempatan Jawa Tengah ya untuk membuka seluas-luasnya bagi investor. Tentunya yang dilirik itu biasanya adalah perusahaan yang padat karya. Karena kalau padat karya di tempat-tempat provinsi yang upahnya sangat tinggi, pasti perusahaannya tidak mampu. Nah, disinilah peran teman-teman kami untuk bisa menggandeng investor, dan kami bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk bersama-sama ini menggait investor-investor baru. Kalau yang mau relokasi, kami juga akan sampaikan lokasi-lokasi mana yang memang masih terbuka luas. Kita punya KITB, kita punya Brebes, kita masih punya KEK, sehingga sebenarnya Jawa Tengah masih sangat terbuka untuk investor. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga ini di TPT Kabupaten Kota yang naik, kami mencoba untuk mengkoordinasikan dan mensosialisasikan bahwa informasi pasar kerja baik itu dalam negeri maupun luar negeri, supaya diteruskan kepada teman-teman yang memang membutuhkan kesempatan kerja ya. Untuk lowongan-lowongan kami buka ke kabupaten kota, jadi teman-teman di bidang Penta itu senantiasa muter ke seluruh kabupaten kota untuk menyampaikan terkait dengan informasi pasar kerja. Kemudian kami juga melakukan pelatihan keterampilan kerja ya. Di dinas kami punya 6 balai latihan kerja, dan di situ memang macam-macam. Ada yang kaitannya dengan pertanian, ada yang kaitannya dengan montir dan yang sifatnya industri, ada yang kaitannya dengan sekarang yang digital, kemudian memasak, kemudian hotel, wira usaha yang sifatnya memang kesempatan yang bisa diambil oleh siapapun, ini kami terbuka. Silakan bisa akses informasi-informasi. Jadi ada pelatihan di bidang industri, pertanian, jasa, kemudian juga pemagangan ya. Pemagangan dalam dan luar negeri, ada padat karya produktif, di mana kami juga melakukan pendampingan tenaga kerja mandiri. Misalnya
yang kuliner ini ada di BLK 1 di Brotojoyo, silahkan bisa dilihat di sana. Lalu pembuatan tas, mokaf, manik-manik, greenhouse. Lalu budidaya kambing, ini kami punya BLK yang sifatnya pertanian dan peternakan di Banjarnegara. Yeah. Kemudian program wirausaha pemuda, ini juga kami ingin menumbuhkan wirausaha baru serta pelatihan UMKM. Nah sekarang UMKM juga luar biasa. Iya, betul. Dan ini kita lihat ya pada waktu COVID itu benar-benar bisa menjadi penyangga ekonomi keluarga UMKM. Jadi kayaknya kita jangan putus asa ya Bu ya. Ya. Ternyata UMKM ini bisa menjadi apa sesuatu yang memang bisa menghidupkan kembali di saat-saat yang sudah kayaknya habis, aku udah ter-PHK dan lain sebagainya. Ternyata UMKM ini menjadi penyelamat. Kemudian juga pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini juga ada pelatihannya. Kemudian juga SDM operator industri alas kaki dan tekstil, serta kami juga mencoba untuk menyalurkannya. Karena kami juga berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan. Kemudian kami juga mencoba melakukan pembinaan dengan baik dengan perusahaan-perusahaan supaya perusahaan itu lebih baik di dalam bipartitnya antara perusahaan dan pekerja ini supaya hubungannya harmonis. Karena yang namanya hubungan industrial ini harus menciptakan hubungan harmonis dan kondusif antara pengusaha dan pekerja. Betul sekali. Lalu kami akan terus melakukan upaya yang senantiasa kami lakukan juga di tahun-tahun berikutnya, yaitu penyiapan tenaga kerja. Nah ini kami juga akan terus berkoordinasi dengan tim koordinasi daerah di revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Ini kami kerjasamakan dengan Dinas Pendidikan, karena tidak mungkin ya kami bekerja sendiri, karena harapannya ketika ada SMA, SMK di suatu kabupaten kota itu harus dilihat dia tuh industrinya apa, sehingga ketika industrinya adalah industri pertanian, maka kalau bisa SMK-nya jurusannya juga jurusan pertanian, sehingga sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana. Kemudian job market, pasar kerja online ini kami mencoba Emakarya semakin hari semakin kita perbaiki, kita kembangkan. Peningkatan SDM tadi melalui revitalisasi BLK kami yang selalu disampaikan BLK-nya kok kayak gini. Kami sekarang di tahun ini sudah beberapa perbaikan di Sarpras. Sudah berbenah ya Bu ya. Yang baru-baru. Jangan sampai teman-teman yang latihan di sana kok alatnya alat yang lama, sudah nggak modern. Betul. Tidak mengikuti zaman bisa dibilang begitu ya. Sekarang sudah harus ngikuti ya. Iya betul sekali. Kemudian juga mendorong untuk meningkatkan jumlah lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi. Ini tentunya penguatan lembaga pelatihan kerja. Ini penting ya, karena pemerintah nggak bisa menjangkau semuanya, maka lembaga-lembaga di luar pemerintah pun kita dampingi. Kemudian juga penguatan pelindungan tenaga kerja. Ini kaitan dengan kepesertaan BPJS ya, karena ini sangat membantu ketika teman-teman pekerja ini punya resiko apapun. Jadi mereka merasa tenang ya, nyaman, tidak cemas. Nah, BPJS, baik itu BPJS Ketenagakerjaan utamanya, karena itu adalah mitra kami, dan juga kami selalu ingatkan BPJS Kesehatan jangan lupa. Nah, kemudian juga penguatan kelembagaan hubungan industrial, ini perlu ya, karena ketika kami ingin mencegah, maka teman-teman di bidang kami hubungan industrial itu harus selalu melakukan pembinaan. Bagaimana sih ketika teman-teman itu harus menjaga kondusif di perusahaannya, maka ya jangan sampai ada hubungan yang kurang harmonis ya antara pekerja dan pengusaha. Bagaimana sering dilakukan seperti pertemuan, kemudian kami siap untuk melakukan fasilitasi fasilitasi pendampingan. Kemudian juga mendorong di kabupaten kota untuk menyusun perencanaan tenaga kerja supaya ini juga bagus ya, kalau kita sudah tahu ternyata kita punya tenaga kerja yang nanti bakal bisa di-sharekan ketika ada investor, ini bagus juga. Ini kira-kira upaya yang sudah kami lakukan dan tetap kami lakukan untuk ke depan, karena apapun tenaga kerja yang beberapa ini sudah mulai
disingkiri ya, karena sekarang sudah mulai otomatisasi. Iya. Maka harus ada jenis-jenis pekerjaan yang memang sesuai dengan teknologi yang Betul berkembang. sekali. Baik, kita akan menjawab pertanyaan dulu ini Bu yang sudah masuk. Ada Arman yang ada di Bergas. Bu, kalau pesangon PHK yang diberikan perusahaan dibayar secara dicicil, hukumnya bagaimana Bu? Padahal itu kan hak pegawai yang harus diberikan secara utuh. Monggo silahkan. Baik. Kalau ada perusahaan yang mencicil, ini biasanya pertamanya pasti sudah dilakukan komunikasi dulu antara perusahaan dan pekerja, sehingga pada waktu ada negosiasi tentang pemberian pesangon ini, tolong teman-teman pekerja juga harus benar-benar mencermati. Yang pertama adalah awal mula bekerja itu harus membaca adalah peraturan perusahaan. Kontraknya ya Bu ya. Oke. Aku kalau misalnya terjadi risiko seperti ini seperti apa? Lebih baik teman-teman ketika bekerja membaca dan minta PP-nya, peraturan perusahaannya seperti apa. Karena kalau tidak ada PP, maka kalau ada terjadi kekisruhan itu pakai payungnya payung apa? Nah, ini yang buat teman-teman ya, ketika bekerja ini yang harus kami ingatkan buat Kang Mas, Mbak Yu, ketika diterima di perusahaan, mintalah peraturan perusahaannya. Kalau tidak jelas, minta kejelasannya seperti apa dan minta dievaluasi untuk peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan itu ditinjau 2 tahun sekali. Ini buat Kang Mas, Mbak Yu. Sebenarnya semuanya itu ada regulasinya. Nah, ketika kemudian dicicil itu sebenarnya tidak sesuai dengan kesepakatan. Tolong laporkan pada pengawas. Kami punya bidang pengawasan. Silakan bisa kontak ke kantor kami atau banyak teman-teman yang mengadu ke kantor kami untuk minta solusinya. Silakan, kami buka sampai jam kerja kami. Nah, jadi bisa lapor gitu langsung ke Naketrans ya Bu ya. Baiklah. Berikutnya ada dari Leo yang ada di Kebumen. Saya mengalami peristiwa ini Bu. Saya di PHK dari pabrik gara-gara pabrik bangkrut. Dan dari awal saya di PHK sampai 3 bulan ini pesangon juga belum turun. Saya harus lapor ke siapakah ini Bu? Nah, ini kembali kalau seperti itu lapor pada Dinas Tenaga Kerja setempat. Kebumen ya, berarti silakan. Bapak bisa hubungi Kabid HI-nya Pak Latif. Silakan. Pasti nanti akan difasilitasi ya. Tapi coba kalau di sana ada koordinator pekerja atau ada serikat pekerja, komunikasikan dulu. Menurut idealnya sebenarnya perusahaan dengan pekerja itu adalah bagus selesai di bipartit ya. Nah, ketika kok alot nih nggak bisa, silakan konsultasi pada teman-teman kami di Dinas Tenaga Kerja setempat. Kalau misalnya di kabupaten kota kemudian tidak puas kepingin ke provinsi, monggo silakan. Kami punya aturan dan kami menggunakan aturan yang sama. Nah, kami di teman-teman kami sebelum pengawas turun itu bisa minta dimediasi. Teman-teman kami di bidang HI ada namanya mediator. Nah, mediator ini memediasi. Nah, kalau memang alot nih perusahaan nggak mau, kami yang akan mengundang perusahaan untuk diajak ngomong bareng. Ya, gitu solusinya. Jadi mungkin Mas Leo atau Pak Leo ini bisa langsung, kalau misalkan sudah buntu nih, bisa langsung datang ke Disnaker setempat dulu. Disnaker setempat, baik, di kabupaten kota ya. Berikutnya ini saya Rahma di Batang Bu, mau tanya gimana cara saya tahu kalau pesangon yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena sekarang banyak perusahaan yang ngasih pesangon seenaknya katanya. Pesangon di aturan bisa dibaca ya, karena itu ada di peraturan di 35 PP 35 tahun 2021. Di sana silakan dibuka. Kalau misalnya nih contoh ketika masa kerjanya itu di bawah 1 tahun, berarti nanti dapat uang pesangon 1 bulan upah, 1 bulan gaji ya. Kalau misalnya saya sudah kerja 5 tahun nih, berarti saya dapat 6 kali
upah. 6 kali upah ya. Oke. Jadi itu mengikuti sampai semakin lama semakin banyak tentunya ya Bu ya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya Mbak, siapa tadi namanya, Mbak Rahma yang ada di Batang. Jadi mungkin bisa dibaca-baca dulu dari peraturan, mungkin mengakses ya peraturan, akses aturan ya. Terus dibaca di peraturan perusahaan. Pokoknya kuncinya ketika Kang Mas Mbak Yu itu bekerja di perusahaan, kemudian terjadi masalah, baca dulu di peraturan perusahaannya seperti apa. Dia pasti mengatur. Di saat kerja pertama dibaca, kalau tidak jelas dan ternyata kok tidak sesuai, coba didiskusikan. Karena kita jangan asal mau bekerja ya. Kalau ternyata di sana kita tidak mendapatkan hak yang sebagaimana diatur. Kalau misalnya kita sudah sepakat, oke, nggak apa-apa lah, saya cari pengalaman. Ya udah, berarti memang peraturannya seperti itu. Tetapi peraturan itu sudah menetapkan di PP itu udah pesangonnya berapa, kemudian ada penghargaan, itu ada uang penghargaan masa kerja, kemudian ada uang penggantian hak. Misalnya saya ternyata kemarin nggak ambil cuti nih, dan itu ternyata masih berlaku, ya itu harusnya ada penggantian hak. Ganti dengan rupiah. Siap. Semuanya sudah ada dijelaskan di aturan ya Bu ya. Sebelum kita lanjut nih membahas pertanyaan berikutnya, kita akan menjawab pertanyaan dulu yang sudah masuk ya Ibu. Berikutnya ada dari Jody yang ada di Kaliwungu. Ada program dukungan yang tersedia bagi korban PHK massal di Jawa Tengah tidak Bu? Kalau ada, kira-kira programnya apa saja? Baik, terima kasih Mas Jody. Kalau untuk program-program yang PHK tadi saya sudah sampaikan, silakan bisa diakses, atau silakan kalau ada BLK baik itu yang di Kendal maupun di Semarang bisa diminta informasi. Kemudian sebenarnya teman-teman yang kena PHK sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan juga ada program. Ketika dia ter-PHK ada program untuk seperti pendampingan, fasilitasi, bekal untuk mencari pekerjaan, mungkin untuk peningkatan kompetensi. Silakan, kami sebenarnya terbuka sekali. Monggo. Banyak sekali kesempatan untuk bisa mendapatkan peningkatan kompetensi. Itu cara daftarnya seperti apa kayak gitu Bu? Maksudnya tinggal datang atau bagaimana? Atau harus pakai web atau apa gitu? Dikontak aja, karena balai kabupaten kota, di balai kami juga ada, silakan dikontak. Kalau nanti minta informasi dari kantor tersebut, ada aplikasinya, buka saja aplikasinya. Ada sekarang aplikasinya kan ya. Semuanya dipermudah ya. Betul sekali. Nah itu mungkin bisa dicoba. Siapa tadi namanya, Mas Jody yang ada di Kaliwungu. Nah sekarang kita mau bertanya lagi nih sama Ibu Ratna tentunya. Saat ini kan memang sedang menghadapi ekonomi global yang melambat ya Ibu ya. Dan sebenarnya apa sih saran dan masukan menghadapi kondisi ini, karena kan pembangunan ketenagakerjaan ini agar tetap dapat tumbuh seperti itu Ibu. Mbak Dian, Kang Mas, Mbak Yu, saat ini memang kalau dirasa memang di negara-negara maju pun ekonomi juga melambat ya. Artinya memang banyak yang terkontraksi ya. Namun demikian kami yakin bahwa khususnya ya, kita bicara di sektor tekstil dan produk tekstil atau TPT ini memang yang sekarang cukup terdampak ini, maka sebenarnya ada beberapa upaya-upaya ya yang perlu dilakukan. Yang pertama itu adalah sebenarnya pemerintah dan juga bersama-sama dengan mitranya ini mencoba untuk ketersediaan bahan baku, jadi substitusi import. Nah ini juga menjadi PR ya, supaya ketika ngomong industri itu bahan bakunya juga bahan baku yang dari produk di Indonesia. Kemudian yang kedua ini adalah penghematan energi dan ramah lingkungan, ini juga berpengaruh. Ini penting juga ya, karena energi, ketika ngomong energi kita juga harus mikir seberapa yang dibutuhkan oleh sektor-sektor industri. Jangan-jangan ketika kita sedang seneng-senengnya berproduksi, ternyata energi kita energi yang terlalu boros. Nah, ini juga. Kemudian
yang sangat penting lagi adalah kebijakan dan regulasi penguatan dan perlindungan industri TPT. Jadi ketika produk tekstil ini tidak dilindungi dengan regulasi yang ada, maka jangan sampai terpuruk. Makanya bagaimana ketika ternyata ini ada perang, kemudian order menurun, kemudian stagflasi, maka seperti apa sih yang harus segera tertangani. Nah, ini saya yakin bahwa di kementerian sudah dibahas bagaimana caranya untuk menguatkan ya bagi perlindungan industri TPT. Kemudian adalah kebijakan ketenagakerjaan yang tentunya dukungan teknologi dan digitalisasi. Makanya banyak balai-balai yang sekarang sudah mulai mencoba untuk memberikan pelatihan untuk jenis pekerjaan yang memang arahnya ke teknologi dan digitalisasi. Kemudian satu lagi, ini kaitannya dengan dukungan fasilitasi perbankan dalam negeri. Ini buat industri padat karya. Memang ini kepada bank-bank diberikan bantulah industri-industri TPT yang padat karya, karena tanpa mereka mendapatkan bantuan suntikan, pastinya mereka juga tidak bisa menyerap banyak tenaga kerja. Itu sih yang kami sampaikan juga kepada teman-teman. Baik, nah mungkin terakhir menjawab juga pertanyaan ini Bu, di sesi ini tentunya, karena kan memang banyak nih, kebetulan hampir 9.000 nih pegawai yang dirumahkan itu tadi, bahkan di PHK, dan ada sebagian yang dirumahkan. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu skema atau bantuan dari pemerintah nih untuk korban-korban PHK di Provinsi Jawa Tengah ini Bu? Kalau bantuan, kalau PHK pastinya itu kita kan sudah ada regulasi untuk yang BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau jaminan kehilangan pekerjaan, maka di sana pasti ketika perusahaan melaporkan, pasti semua program-programnya turun. Tetapi tidak kemudian langsung satu hari, tetapi harus dilaporkan dulu. Kemudian setelah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja bahwa dia memang di PHK, maka segera nanti pihak BPJS Ketenagakerjaan akan menurunkan semuanya, hak-haknya dia ya. Ada jaminan kehilangan pekerjaan, kemudian program apa lagi yang diikutkan oleh perusahaan tersebut. Nah, ini sebenarnya membantu, artinya ketika dia terpuruk kemudian nggak terus sama sekali nggak punya apa-apa. Betul. Ini misalnya ya kehilangan pekerjaan, ini bukan yang PHK, kecelakaan aja. Itu sampai anaknya tuh diberi beasiswa. Nah, jadi sebenarnya sangat penting ya buat para pekerja untuk masuk di dalam asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Ingatkan perusahaannya, karena kalau tidak ikut, padahal murah loh, hanya 16.800. Tapi kalau ada resiko, kita dapatnya sangat besar. Minimal 46 juta. Tetapi kalau nanti ada beasiswa dan lain-lain, jadi beasiswa TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa itu diberikan anak-anaknya diberikan sampai selesai kuliah. Mantap ya. Jadi memang itu bisa dimanfaatkan ya Bu ya, karena memang dirasa memang cukup membantu tentunya ya. Baik, karena waktunya juga sudah habis ini Bu, mungkin terakhir nih sebagai closing statement yang bisa disampaikan untuk Kang Mas dan Mbak Ayu yang mendengarkan siaran radio kita dan juga tayangan live YouTube kita. Monggo silakan Ibu. Kang Mas, Mbak Ayu, terkait dengan PHK massal yang terjadi di Jawa Tengah, sebenarnya bukan yang tertinggi ya di Indonesia, tetapi posisinya sampai dengan Agustus sebesar 9.133. Nah, dengan PHK tentunya kami berpesan kepada seluruh Kang Mas Mbak Yu, ketika terjadi PHK, baca aturan yang berlaku, baca regulasi-regulasi yang memang mendasarinya. Ketika ada hal yang tidak sesuai, komunikasikan dengan baik sehingga selesai di tingkat bipartit. Jaga
hubungan industrial yang harmonis dan kondusif. Baik, kalau begitu sekali lagi terima kasih untuk Ya. Ibu Ratna sudah hadir di Jateng Sama-sama. Bicara, dan semoga ini bisa memberikan semangat juga tentunya untuk Kang Mas dan Mbak Yu, dan semoga tidak panik ya tentunya menghadapi ini, dan semoga industri di Jawa Tengah pun juga akan baik-baik saja sehingga tingkat pengangguran di Jawa Tengah pun bisa berkurang dan tidak ada PHK lagi ya Ibu ya. Amin. Amin. Kalau begitu saya Dian Risti pamit dan juga Ibu Ratna pamit dari Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang. Selamat siang.